Ning HP. Bisa rekam. Mulai yuk. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kita berada. Terima kasih waktunya karena telah menyempatkan waktu untuk kuliah pada sore hari ini dengan mata kuliah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Di sini saya mendapat tema tentang aktor ataupun perumus tentang kebijakan fiskal Islam. Yang sini saya mengangkat kebijakan fiskal Islam Umar bin Khattab. Nanti saya akan mencoba untuk menyangkutkan dengan keberadaan kebijakan fiskal di Indonesia saat ini. Meskipun sudah tidak asing lagi dari teman-teman tentang kebijakan fiskal Umar bin Khattab, akan tetapi semoga nanti bisa ada ini yang dapat kita manfaat bersama seperti itu. Langsung saja saya di sini saya setelah membuat PDF point di mana di sini saya sebutkan kebijakan fiskal adalah secara sederhana yaitu pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan kesejahteraan penduduknya seperti itu. Secara umum kebijakan fiskal di suatu negara itu ada fungsi yaitu ada distribusi dan juga stabilisasi, di mana ketiganya ini mempunyai sinkronasi satu sama lain sehingga apabila ada salah satu dari fungsinya bermasalah maka akan mempengaruhi fungsi yang lain. Yang pertama itu fungsi alokasi, di mana di sini dimaksudkan bahwasanya alokasi yaitu alokasi dari APBN untuk beberapa kementerian ataupun divisi-divisi yang ada di negara kita, negara Indonesia, seperti hanya untuk pendidikan, untuk kesejahteraan sosial, untuk militer dan lain sebagainya, sehingga nanti alokasi APBN ini bisa menunjang adanya pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi yang tadi alokasi, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini lebih ke skala mikro ataupun ke pendapatan per kapita masyarakat. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 7 bahwasanya pendapatan ataupun uang itu tidak boleh berputar pada satu kelompok orang saja, sehingga dari distribusi pendapatan nasional ini bisa melalui pembukaan lapangan kerja baik dari pemerintah maupun swasta, baik dari nasional maupun internasional, sehingga akan meminimalisir adanya pengangguran yang nanti juga berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kemiskinan, kemudian kriminalitas dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi, di mana stabilisasi ini yang dimaksudkan stabilisasi ekonomi, sebagaimana yang kita ketahui bersama kemarin sudah disampaikan sama Bapak Muhammad Teguh Bagus, stabilisasi ekonomi itu bisa tercapai apabila tiga sektor, yaitu sektor finansial, sektor real, sektor sosial dan juga finansial itu berjalan beriringan ataupun tidak ada satu sektor yang katakanlah ada diskriminasi ataupun kesenjangan di dalamnya. Selanjutnya yaitu kebijakan politik fiskal Islam, di mana hampir sama dengan kebijakan fiskal secara umum, tetapi di sini yang membedakan yaitu mungkin dari instrumen-instrumen ataupun cara-cara untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan keterangan di mana ini yaitu kebijakan fiskal pertama kali pemerintahan Islam tepatnya pada saat masa Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, upaya untuk meningkatkan ataupun membangun ekonomi melalui kebijakan fiskal itu yang meningkatkan gross domestic product dan juga partisipasi kerja, di mana upaya Rasulullah SAW itu dengan
menginstruksikan atau memberikan perintah kepada kaum Ansor untuk bisa bekerjasama dengan melalui kerjasama muzaroah seperti pengelolaan kebun, bagi hasil ataupun penyewaan tanah dan lain sebagainya. Sehingga pada awalnya kaum muhajirin itu tidak mempunyai kerja karena sudah diberikan instruksi dari Rasulullah, bisa bekerja dengan kaum Ansor, sehingga nanti akan meningkatkan pendapatan per kapita seperti itu. Di konteks dalam Indonesia sendiri, banyak sekali instrumen-instrumen yang sama dengan yang dilakukan pada masa pemerintahan Islam untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto, baik melalui stabilisasi ekonomi secara makro maupun mikro. Seperti halnya kita menjaga jumlah uang yang beredar ataupun tingkat inflasi di satu periode agar tetap di bawah target yang telah ditentukan, sehingga secara global akan menstabilkan perekonomian dan juga partisipasi kerja ataupun angkatan kerja di Indonesia itu meningkat, sehingga dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang ada seperti itu. Yang kedua yaitu kebijakan pajak, di mana waktu pemerintahan Islam awal itu Rasulullah mengatakan pada kebijakan jizyah dan juga kharaj seperti itu. Kebijakan jizyah ya sebagaimana kita ketahui yaitu kebijakan yang diambil dari non-Muslim karena mereka hidup di bawah kekuasaan Islam, sehingga mereka harus membayar seperti pajak untuk kelangsungan hidup mereka atau perlindungan hidup mereka seperti itu. Sedangkan kharaj itu dari tanah yang mereka produktifkan. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana kita ketahui, kebijakan pajak itu ada di bawah Direktoral Jenderal Pajak, dan juga dari pemerintah sendiri yang melalui Undang-Undangnya Nomor 28 Tahun 2007 tentang kebijakan pajak, itu nanti tentunya banyak instrumen-instrumen pajak seperti PPh, PPh, BM dan lain sebagainya yang kemarin saya melihat dari laporan APBN bahwasanya pajak ini masih menjadi sumber penerimaan negara APBN yang utama. Tahun 2019 penerimaan pajak di Indonesia itu totalnya ada 1.577 triliun seperti itu. Yang ketiga yaitu budgeting ataupun anggaran, di mana anggaran ini pada zaman itu dimasukkan pada Baitul Mal dari berbagai sumber penerimaan Islam pada saat itu, entah dari ghanimah, entah dari usr dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks Indonesia, budgeting ini adalah APBN yang setiap tahunnya berubah mengacu pada APBN sebelumnya dan juga melihat pada keadaan politik ekonomi pada saat itu, sehingga akan dapat meramalkan ataupun merencanakan APBN pada tahun selanjutnya. Itu. Yang terakhir yaitu ada special fiscal policy ataupun kebijakan fiskal khusus, yang mana pada saat itu adalah diambilkan untuk diambil Rasulullah, ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan diminta untuk memberikan sedekahnya ataupun ya istilahnya pajak khusus untuk kesejahteraan penduduk pada saat itu, seperti itu. Kemudian di sini ada saya tidak asing lagi untuk kita, yaitu sumber penerimaan pemerintahan Islam pada saat itu ada dari warga Muslim itu zakat, wakaf, sedekah dan juga kharaj. Kemudian dari non Muslim ada jizyah, ada pinjaman, ada usyar, dan dari sumber lain ada ghanimah, juga hadiah. Dan ini ada pengeluaran APBN pada masa pemerintahan Islam, itu ada biaya pertahanan dan lain sebagainya yang secara global itu untuk pembangunan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan umat pada saat itu. Kemudian selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan yaitu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab, yang nantinya saya akan mensinkronasikan apakah di Indonesia ini sudah mirip ataupun bahkan serupa dengan
kebijakan yang telah diterapkan Umar pada saat itu. Latar belakang saya mengapa kok mengambil Umar bin Khattab, karena beliau ini menjadi promotor ataupun pionir dalam memunculkan ataupun membuat ide-ide instrumen ekonomi yang tentunya sangat pada saat ini sangat penting ya, sangat menjadi urgent dalam sinkronasi atau sirkulasi pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi seperti itu. Dan juga Khalifah Umar ini menjadi khalifah pertama yang tidak secara mutlak meneruskan sistem yang dibawa oleh Nabi seperti itu. Yang pertama yaitu kebijakan Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin sekaligus khalifah selama 10 tahun lebih 6 bulan. Itu yang pertama adalah pembentukan Baitul Mal, ataupun bisa saya katakan bahwa bukan untuk pembentukan awal, akan tetapi lebih pada pengembangan fungsi dari Baitul Mal itu sendiri, karena pada saat itu Baitul Mal hanya berfungsi untuk menampung adanya sumber penerimaan Islam dari berbagai sumber seperti itu, dan berlaku pada 2 periode, baik itu pada masa Nabi dan juga masa Abu Bakar. Nah, di sini nanti akan ada desentralisasi kebijakan fiskal dari Umar yang menurut saya merupakan pertama kali desentralisasi fiskal yang dilakukan di dunia pemerintahan Islam, di mana untuk Baitul Mal ini Umar bin Khattab itu membentuk departemen ataupun divisi. Kalau sekarang ya seperti kementerian seperti itu ya. Yang pertama itu ada departemen militer, yaitu untuk pertahanan negara pada saat itu, karena wilayahnya yang semakin luas sampai sebagian bahkan seluruhnya kekuasaan Persia dan juga Romawi, sampai Mesir, Syria, Irak, Madinah, Mekah, dan lain sebagainya. Nah, untuk menunjang pertahanan negara itu Umar membentuk departemen militer. Kalau dalam konteks Indonesia ya Kemenhukam atau Kementerian Pertahanan lah, salah Kemenhukam itu ya. Itu. Kemudian yang kedua itu membentuk Kementerian Kehakiman dan juga Eksekutif, di mana kementerian ini kalau dalam konteks Indonesia seperti ada Mahkamah Konstitusi, terus di bawahnya ada Peradilan Agama, ada Kejaksaan, di bawahnya ada KUA dan lain sebagainya. Pada saat itu kementerian ini digunakan untuk mengawasi pejabat-pejabat eksekutif agar tidak korupsi, sehingga bahkan zaman saat itu dengan kualitas manusia yang dekat dengan Tuhan pun masih ada preventif untuk orang yang melakukan korupsi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Artinya bahwasanya pada saat itu pengembangan dan pendidikan Islam itu sangat dikedepankan oleh Umar bin Khattab. Bahkan saat ini pun pemerintahan Indonesia juga sudah melaksanakan seperti yang dilaksanakan Umar bin Khattab, yaitu adanya Kementerian Pendidikan, Kemendikbud dan Kemendikresdiktik yang fokus pada pengembangan pendidikan masyarakat Indonesia. Untuk pengembangan Islam sendiri ada MUI untuk masalah fatwa, dan juga ada Kemenak untuk masalah keagamaan, baik seluruh agama yang ada di Indonesia seperti itu. Yang terakhir yaitu ada Departemen Jaminan Sosial, di mana di sini pada saat itu departemennya bertugas untuk mendistribusikan bantuan dana dari Baitul Mal untuk masyarakat-masyarakat yang berada di garis kemiskinan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti itu. Dalam konteks Indonesia, Departemen Jaminan Sosial ini ada dibentuk Kementerian Sosial, Kemensos seperti itu, yang nantinya salah satu instrumennya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu ada instrumen BPJS untuk masalah kesehatan seperti itu, dan juga ada instrumen-instrumen yang lain yang mengarah pada jaminan sosial untuk masyarakat. Kemudian yaitu kebijakan fiskal yang kedua yaitu land ownership ataupun kepemilikan tanah, di mana pada saat itu Umar tidak membagikan hasil rampasan perang berupa tanah kepada orang-orang Muslim, tetapi dia membiarkan ataupun memberikan kepada hak
orang yang aslinya atau pribumi yang memiliki tanah untuk kemudian diproduktifkan dan membayar istilahnya ya kayak kharas tadi kepada pemerintah. Nah, bahwasanya keputusan itu sudah diambil mengadakan rapat pleno dengan para sahabat ketika mengadakan atau ketika menuju ke Madinah seperti itu. Selain itu, pada saat itu orang Mekah itu tidak boleh menjadi petani karena mereka basicnya bukan petani, sehingga dikhawatirkan bahwasanya tanah itu malah tidak produktif seperti itu. Karena orang Arab itu basicnya adalah pedagang. Yang ketiga maksudnya yaitu kebijakan fiskal Islam Umar bin Khattab, yaitu tentang zakat. Pada dasarnya pengelolaan zakatnya sama dengan Abu Bakar dan juga Nabi, akan tetapi pada masa Umar ini ada instrumen baru yaitu tentang zakat kuda yang pada awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Umar. Latar belakangnya adalah pada saat itu zakat kuda ini memang masih katakanlah pemerintah Islam masih memiliki kuda sedikit, tapi seiring berjalannya waktu dan juga wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, sehingga penjualan adanya kuda itu menjadi sangat besar sekali. Dalam satu kuda itu harganya bisa berapa ya? Ya dikatakanlah menjadi barang mewah karo sekalang. Sehingga Umar itu mengambil inisiatif dengan musyawarah pada para sahabat dan juga eksekutif untuk mengambil zakat dari kuda, karena pada dasarnya kita ketahui bahwa zakat itu syarat utama adalah yang berkembang, barang yang berkembang seperti itu. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal usyr ataupun biaya perdagangan. Kita ketahui bahwasanya pada masa Rasulullah itu biaya usyr ditiadakan oleh Rasulullah karena dalam alasan pada saat itu perekonomian masih lemah, sehingga untuk memudah perekonomian antar negara ataupun internasional bisa lancar, sehingga usyr dihilangkan oleh Rasulullah. Akan tapi pada masa Khalifah Umar ini diadakan lagi yaitu usyr untuk barang untuk orang-orang yang melintas di kawasan Islam seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia, kita ketahui dari laporan APBN bahwasanya tahun 2019 itu total penerimaan bea cukai dan juga bea cukai itu mencapai 385 triliun. Artinya bahwasanya memang untuk pajak dari barang-barang dari luar atau impor itu ya memang menurut saya harus diambil pajak dari barang tersebut. Meskipun ada dua, yang sebagaimana kita ketahui, ada dua wilayah di Indonesia yang menerapkan zero tax, yaitu di wilayah Batam dan juga yang satunya Sabang kalau tidak salah. Mereka di sana tidak ada yang namanya bea cukai. Nah, lagi-lagi ketiadaan bea cukai ini sebagaimana kita ketahui tadi yang saya sampaikan, bahwasanya Rasulullah juga meniadakan usyr. Artinya bahwa Indonesia juga saat ini juga sudah menerapkan bagaimana sistem pemerintahan Islam itu pada masa lalu dan juga sekarang itu. Nah, kemudian setelah kebijakan usyr, yang lainnya ada yaitu sedekah dari non Muslim. Ini berupa jizyah ataupun pajak pajak keamanan seperti itu ya. Dari kalau pada saat itu dari Bani Thalib seperti itu. Kalau dalam konteks Indonesia sedekah non Muslim pun dari pajak PPh juga termasuk. Dan dari kalau dalam konteks keuangan dalam bank itu juga ada yang namanya sumber sedekah non Muslim. Artinya entah itu dari sumber yang belum diketahui ataupun sumber yang berasal dari riba ataupun mitra bank konvensional seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari APBN pada masa saat itu. Yang pertama yaitu pendapatan zakat dan usyr itu dialokasikan untuk 8 asnaf, tentunya tidak boleh keluar dari itu. Apabila masih ada sisa, kemudian dikembalikan lagi ke Baitul Mal.
Kemudian yang kedua yaitu pendapatan khumus dan sedekah didistribusikan untuk fakir miskin tanpa memandang dia beragama muslim atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada pendapatan kharaj dan juga biaya cukai dan sewa tanah itu untuk kebutuhan dana pensiun, untuk militer, untuk pengembangan ekonomi pada saat itu. Kemudian ada pendapatan lain yang digunakan untuk pemeliharaan seperti Ka'bah, ada pemeliharaan anak-anak terlantar dan sosial dan lain sebagainya. Kalau saya konteskan ke Indonesiaan, klasifikasi ini yang ataupun budgeting APBN dari negara kita banyak sekali didistribusikan ke beberapa kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Militer, Agraria, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenkom dan lain sebagainya itu menandakan bahwa saat ini pun juga telah melaksanakan seperti halnya pada saat Umar memberikan klasifikasi pengeluaran APBN seperti itu. Yang terakhir yaitu kebijakan pengeluaran APBN yang di sini ada berupa pensiun ya. Dana pensiun ini diperuntukkan untuk 2 orang. Orang-orang yang mengikuti peperangan untuk menyebar ataupun mewujudkan kesejahteraan berdasarkan pemerintah Islam dan juga untuk pemberian pensiun kepada orang-orang yang dihormati seperti istri Nabi dan juga yang lainnya seperti itu. Yang kedua yaitu pengeluaran APBN pada saat itu ada di sektor militer sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya pengeluaran APBN pada saat itu untuk pendirian markas militer atau pertahanan yang dilakukan Umar di setiap wilayah yang menjadi di bawah kekuasaannya seperti di Basrah, Kufah, Quraiwan dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia kita ketahui bahwasanya banyak sekali markas-markas TNI yang menjadi tentara untuk pertahanan dan ketahanan Indonesia di setiap daerah banyak sekali ya, seperti hanya di Salatiga aja yang saya ketahui ada 2 batalion 14 dan juga di Ponorogo. Itu menandakan juga bahwasanya kita sudah menerapkan apa yang telah diterapkan oleh itu. Yang ketiga yaitu di sektor kehakiman. Sektor kehakiman ini tadi sudah saya singgung tentang perbuatan suap yang mana pada saat itu juga kan kalau imannya lemah pasti akan katut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi di mana pada saat itu Umar bin Khattab lebih membangun pada kanal-kanal yang ada di perbatasan kalau sekarang yang namanya dermaga lah. Itu ada di kalau dulu Umar itu membangun di antara Sungai Nil dan Laut Merah karena menjadi jalan barang-barang masuk ke Mekah dan juga Madinah. Dalam konteks Indonesia, kita ketahui bahwa Presiden kita Joko Widodo itu melalui tol-tol yang baru, termasuk tol Salatiga, kemudian tol laut, di Papua juga dibangun tol, itu tujuannya sama, yaitu untuk memperlancar masuknya barang-barang dari luar, entah itu dari lokal sendiri maupun dari luar negeri, yang nantinya juga akan berpengaruh pada perekonomian itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu sektor pendidikan atau education. Kalau dulu kalaupun ada madrasah hanya sekitar di emperan masjid, guru ataupun penceramahnya dibayar oleh negara.
Sedangkan sekarang, konteks sekarang itu banyak sekali lembaga-lembaga universitas-universitas baik negeri maupun swasta yang juga kecerdasan masyarakat kita seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu utang ataupun debt, di mana pada saat itu Khalifah Umar itu berkewajiban untuk melunasi utang-utang rakyat mereka yang miskin, kemudian tawanan dan juga membayar diat dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks sekarang bahwasanya Indonesia juga melakukan instrumen utang, ya walaupun niatnya bagus untuk menunjang pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi, akan tetapi ada sisi negatif yang dilakukan utang itu. Kalau dulu Umar itu membayar utang itu dari kas negara, sedangkan kita sekarang ini karena masih menggunakan prinsip bunga, maka setiap orang yang saya ketahui ada katakan bahwa setiap orang lahir di Indonesia itu menanggung 1,5 sampai 2 juta untuk utang Indonesia seperti itu. Nah, posisi posisinya juga jelas untuk distribusi pendapatan. Negatifnya apapun instrumen yang dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari makalah saya. Tentunya masih banyak closing statement dari saya. Bahwasanya sebenarnya ini pendapat yang namanya sistem pemerintahan ataupun sistem ekonomi Islam. Meskipun dibungkus dalam apakah ini sama dengan yang dilakukan pemerintah Islam pada awal Islam? Menurut saya, untuk secara teori matematika dari ilmiah itu sudah sama. Bahkan kita membuat instrumen-instrumen baru yang seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Akan tetapi ataupun sumber daya manusianya. Sebagaimana yang terakhir saya ketahui, laporan dari United Nation Development Program dan juga World Bank itu sudah pada middle ataupun level tengah. Itu ada pada angka 800 pada tahun 2000. Sebenarnya ketika kita melihat angka sekunder seperti itu, seharusnya angka dan juga realita kepada SDM-nya harus seimbang ataupun bahkan melebihi dari angka tersebut. Akan tetapi banyak yang kita ketahui bahwasanya SDM Indonesia pun menurut saya juga masih minus ya, karena banyak elit-elit politik maupun pemangku kebijakan yang beragama Islam tapi masih bersifat kapitalis, sehingga mereka itu mengkapitalisasikan sistem ekonomi yang ada seperti itu. Dan juga menurut saya perlu adanya pengajian lebih dalam yang mungkin nanti bisa diusulkan ke Kapolri ya, tentang MSDM ataupun manajemen sumber daya manusia. Itu bagus sekali untuk dibahas, karena kita itu sebenarnya sumber daya alam melimpah, daya moneter juga melimpah. Akan tetapi sumber daya manusia masih minus banget lah menurut saya ya. Sehingga kita kalahnya di situ. Mungkin itu aja dari saya. Banyak kekurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 5 menitan Mas, mau gimana ini, mau lanjut di WA atau buat lagi? Kesuwen yo. Nah, buat lagi ya enggak apa-apa. Tinggal 5 menit ya. Ya, 5 menit buat lagi enggak apa-apa lah. Ya, lah saya meh tanya siapa? Oh, enek sing didiskan ra anak ora malah rane lho. Pak Hadi kurang ngono, paling ngono ora? Pulsane entek jadi. Rawoe, Pak. Pulsane habis jadi. Katanya habis. Apa takoke WA wae, Lur? Kalau saya sekarang nggak ada, kita tutup aja. Lagi meh bikin baru apa lewat WA?
Gimana yang lain? Bikin baru enggak apa-apa. Bikin baru lagi. Ya. Oh, siap. Apa? Ayo, bisa cari matanya. Sidik men iki sing melu. Ya kok Ulin ndak ketok. Ya, ini tokoh utamanya Pak Hadir karo Mas Ulin nih, rakyat toh ya.